Pernah nggak sih kamu merasa internet itu lemot, nggak stabil, malah nggak aman? Tapi kamu pengen belajar cara membangun jaringan profesional dari nol, tapi bingung harus mulai dari mana? Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Emalvin Kasyafani dan selamat datang di channel ini. Di video kali ini, aku bakal coba menjelaskan dasar-dasar konfigurasi mikrotik menggunakan perangkat mikrotik Uplite dengan tipe RB941, lalu menghubungkan mikrotik ini dengan kabel LAN tipe Cat6, lalu kabel ini bakal aku sambungkan di laptop untuk mengkonfigurasi si mikrotik tersebut. Di sini aku bakal mempraktekkan gimana caranya membuat internet gateway, blokir 3 situs yaitu 2 dari laptop dan 1 dari HP, lalu setting bandwidth untuk membatas kapasitas jaringan, lalu bikin DHCP server dan ngatur user management dan juga ganti service port mikrotik. Gak cuma teori, semuanya bakal aku langsung praktekin secara step by step. Jadi, kalau kamu ingin lebih tahu dalam dasar-dasar mikrotik, pastikan kamu nonton sampai habis. Jangan di skip video ini, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya, oke? Oke, langsung kita mulai. Let's go! Kita mulai saja untuk materi pertama yaitu internet gateway. Pertama kita buka aplikasi Winbox terlebih dahulu. Pada teknik board, tunggu hingga router mikrotik kita muncul. Biasanya akan menampilkan MAC address. Klik MAC address dari router yang kita pakai, gunakan username admin dan biarkan passwordnya positif. Klik connect. Di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu. Jika ISP yang kita gunakan itu menggunakan DHCP, maka ini akan otomatis mendapatkan IP, gateway, dan DNS dari ISP. Lalu kita langsung saja membuat IP dari DHCP client. Buka menu IP, lalu DHCP client, klik tombol plus. Now, pada kolom interface pilih address 1. Pastikan ada di default router di setel PS. Klik apply, lalu OK. Tunggu hingga statusnya menjadi bold. Jika sudah, lalu lanjut ke konfigurasi DNS. Buka menu IP, lalu DNS. Kita masukkan alamat DNS-nya, yaitu contohnya 8888 atau 8844. Atau bisa mendapatkan DNS lain juga dari bawaan ISP. Centang kotak allow remote request, klik apply, lalu OK. Konfigurasi NAT. NAT di sini agar perangkat di jaringan lokal dapat mengakses internet dari publik menggunakan satu IP publik dari ISP. Buka menu IP, lalu firewall, tab NAT, klik tombol plus, tab general, option pilih masquerade, change untuk skenat, klik apply, lalu OK. Setting IP address di interface LAN. Alamat IP pada interface lokal kita yaitu Ether 2 berfungsi sebagai gateway untuk semua klien lokal. Buka menu IP, lalu address, klik tombol plus, masukkan address yang diminta. Kita mintanya itu 192.168.50.1/24. Jadi kita tulis aja 192.168.50.1/24. Pilih interface yaitu Ether 2, klik apply, lalu OK. Buat DHCP server. Kita di sini DHCP server bertugas untuk membagikan IP address secara otomatis kepada semua klien yang terhubung ke Ether 2. Buka menu IP, lalu DHCP server, klik tombol DHCP setup. DHCP server interface kita pilih Ether 2, klik next. DHCP address space konfirmasi 192.168.50.0/24, klik next. Gateway for DHCP, konfirmasinya 192.168.50.1, klik next. Address to give out, tentukan range IP yang kita bagikan. Misalnya 192.168.50.2 sampai 192.168.50.254, klik next. DNS server, kita pilih DNS yang sudah disetting. Access time-nya kita biarkan default, klik next hingga selesai. Oh ya, karena tadi di awal saya lupa memberikan nama unik pada Winbox saya, jadi kita beri nama dulu di Winbox-nya. Buka menu sistem, lalu identity. Pada kolom namanya kita isi nama Winbox-nya ini Alvin saja. Alvin, klik apply, lalu OK. Lalu setelah sudah selesai, kita coba ping di terminal Winbox kita untuk menguji apakah koneksi internet ini ada atau tidak. Ada, oke. Nah, kita coba cek internetnya dari ISP kita dari luar Winbox. Bagaimana caranya? Kita ke control panel, network internet, network connection. Karena di sini saya sudah melakukan step tersebut. Kita coba mematikan Ethernet terlebih dahulu, lalu kita nyalakan kembali. Oh ya, jangan lupa matikan wifi-nya terlebih dahulu, karena di sini saya menggunakan internetnya melalui kabel LAN atau kabel jaringan yang sudah disambungkan dari router. Oke, apakah berhasil mendapatkan IP secara DHCP? Oke, berhasil dapat IP-nya 192.168.50.254 dan langsung saja kita ping di CMD. Dan ya, berhasil. Bahkan aku penutup video dengan keren. Kata-katanya.
buatkan aku penutup untuk video mikrotik dengan keren dan elegan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu service port. Service port itu sangat berguna untuk meningkatkan keamanan agar mikrotik kita tidak bisa diretas dengan cara mengubah port default mikrotik tersebut. Bagaimana caranya? Ini caranya. Buka menu IP, lalu service. Anda akan melihat daftar layanan default mikrotik seperti FTP, SSH, Telnet, www, HTTP, www, SSL, HTTPS, API, API SSL, dan Winbox. Pilih dan klik tombol X untuk semua layanan kecuali Winbox. Oke. Lalu bagaimana kita mengganti portnya? Klik 2 kali pada layanan Winbox. Pada kolom port, ganti angka 8291 menjadi angka yang saya akan pakai 2420. Lalu klik apply dan oke. Dan sekarang kita coba menyambungkan kembali menggunakan format alamat IP diikuti dengan titik 2 dan nomor port baru yang tadi kita sudah buat. Dan ya, kita berhasil masuk ke dalam Winbox tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya kita membuat user management. User management ini adalah fitur untuk autentikasi, otorisasi, dan akuntansi yang sangat ideal untuk mengelola akses jaringan secara efisien. Buka menu sistem user. Di sini kita bakal bikin setiap user. Usernya itu ada karyawan, mandor, dan toolman. Klik tombol plus and now kita tulis namanya karyawan. Grupnya kita pilih read. Read ini hanya bisa membaca dan melihat konfigurasi saja, yaitu statusnya read only, tidak bisa mengubah apapun. Jangan lupa berikan password. Klik apply lalu oke. Ulangi langkah sebelumnya. Klik tombol plus and now namanya kita tulis mandor, terus grupnya full, jadi dia bisa baca tulis, hapus, dan semua perintah dapat melakukan konfigurasi dengan lengkap dan bisa juga troubleshooting. Jangan lupa berikan password. Klik apply lalu oke. Ulangi langkah sebelumnya lagi. Klik tombol plus and now namanya kita tulis toolman. Grupnya kita pilih write. Write ini bisa baca, tulis, dan bisa mengedit sebagian perintah. Dapat mengubah konfigurasi juga seperti IP dan firewall. Oke. Lalu klik apply dan oke. Jika sudah, kita coba login menggunakan user yang tadi kita buat. Saya akan menggunakan user mandor. Kita masukkan namanya mandor, masukin password yang tadi kita sudah buat, dan berhasil. Kalau kita masuk sebagai mandor, kita bisa mengakses semua. Sedangkan kalau karyawan hanya bisa membaca dan toolmate bisa mengedit sebagian perintah saja. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membuat limitasi bandwidth menggunakan SimpleQQ. SimpleQQ adalah fitur manajemen bandwidth paling dasar dan paling umum digunakan mikrotik ataupun router OS. Tujuannya adalah untuk mengendalikan, memprioritasikan, dan membatasi limit lalu lintas data traffic yang melewati router. Masuk ke menu QQ, pastikan Anda berada di tab SimpleQQ, klik tombol plus and now untuk membuat aturan baru. Terus di sini kita akan membuat limitasinya untuk jaringan 192.168.40.0/24 atau yang ada di laptop saya ini. Bagaimana caranya? Tab general, tulis namanya, batas upload download 5 MB, lalu target 192.168.40.0/24, alamat network yang akan dibatasi. Max limit atau target upload 5 MB atas maksimum kecepatan upload ke mikrotik. Max limit target download 5 MB atas maksimum kecepatan download dari mikrotik. Klik apply dan oke. Lalu kita coba dan tes kecepatan internet menggunakan speed test di website kita. Oke, selanjutnya cara membuat DHCP server. DHCP server ini akan otomatis membagikan alamat IP, gateway, dan DNS ke klien di setiap jaringan. Bagaimana caranya? Pertama, buka menu IP, lalu address,
karena di sini IP pada Ether 1 kita menggunakan DHCP client dan Ether 2 sudah terdapat IP. Kita coba tambahkan IP pada interface yang lain seperti Ether 3 192.168.40.1/24, Ether 4 192.168.30.1/24, WLAN 1 192.168.20.1/24. Karena saya ingin fokus pada Ether 3 saja, langsung saja kita buka menu IP, seterusnya DHCP server, klik tombol DHCP setup, lalu DHCP server interface, kita pilih enter 3. Target interface yang akan membagikan IP pada DHCP address 192.168.40.0/24. Ini alamat network yang terdeteksi. Lalu klik next. Gateway for DHCP 192.168.40.1. Alamat gateway ini untuk klien di jaringan ini. Klik next. Address to give out 192.168.40.2 sampai 192.168.40.254. Itu range IP yang dibagikan ke klien. Klik next. Lalu DNS server yaitu 8888 atau DNS yang kita sudah setting di MikroTik sebelumnya. Klik next. Untuk last time defaultnya misalnya 10 menit aja. Klik next hingga selesai. Untuk interface lainnya kita ulangi langkahnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, karena langkahnya sudah selesai, saya akan coba memindahkan kabelnya dari Ether 2 menuju Ether 3. Dan ya, si laptop otomatis mendapatkan IP address melalui DHCP. Bisa dilihat IP-nya berubah, yang tadinya 192.168.50.254 karena menggunakan IP address pada Ether 2. Setelah dipindahkan ke Ether 3, IP-nya berubah menjadi 192.168.40.254 sesuai didapatkan oleh DHCP-nya tersebut. Untuk materi yang terakhir itu kita memblokir akses ke situs web seperti detik.com, tempo.co, dan kompas.com menggunakan kombinasi layer 7 protokol dan firewall filter rules di MikroTik. Kita menggunakan konten juga. Metode layer 7 protokol sangat efektif untuk memblokir berdasarkan nama domain atau hostname yang bisa diakses. Jaringannya 192.168.40.0/24 terhubung ke Ether 3. Jaringan 192.168.20.0/24 terhubung ke WLAN 1. Jadi, untuk yang Ether 3 ini aksesnya ke laptop dan untuk WLAN 1 itu aksesnya ke HP. Oke, buka menu IP, lalu firewall, tap layer 7 protokol, klik tombol plus, and now namanya kita kasih blokir 2 website berita. Untuk regexp nya bisa dilihat ini di deskripsi. Lalu apply OK, buka menu IP, lalu firewall, tap filter rules, klik tombol plus, and now lalu tap general, chain forwardnya karena traffic akan diteruskan dari LAN ke WAN. Terus kita ke source addressnya 192.168.40.0/24. Jaringan yang akan kita blokir. Terus layer 7 protokol, pilih blokir 2 website berita. Actionnya juga kita pilih apply, lalu OK. Sekarang kita ketik detik.com di website kita, dan juga tempo.com, jika sudah berhasil, kita coba blokir website yang ada di HP. Maka kita buat si router yang menjadi WLAN terlebih dahulu. Kita aktifkan dan atur mode WLAN-nya. Buka menu wireless, lalu interface, klik 2 kali WLAN 1. Jika WLAN 1 sudah enable, klik 2 kali pada WLAN 1. Atau kita masuk ke tab security profile saja. Kita masuk ke tab security profile, klik apply, and now kita tulis namanya Alvin Aman. Terus modenya pilih dynamic key, authentication-nya tipe WPA2 PSK dan WPA2 pressure key. Masukkan password wifi yang kuat atau wifi yang kalian ingat saja.
lalu klik apply, oke. Nah, lanjut kita ke tab wireless, pilih modenya AP bridge untuk berfungsi sebagai access point. SSID kita masukinnya namanya Warjan aja, lalu klik apply. Jangan lupa kita pilih security profile-nya, yaitu yang tadi kita sudah buat, yaitu Alvin Aman. Karena di sini konfigurasi wilayahnya sudah selesai, kita langsung saja bikin blokirnya di menu IP, firewall, tab filter rules, tab field input baru, general chain, forward source address 192.168.20.0/24. Untuk adresse-nya kita pakai kontennya itu kompas, actionnya drop. Oke, langsung saja kita coba di HP kita apakah blokirnya sudah masuk. Dan ya, oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Di sini saya akan memberikan sedikit motivasi untuk para networking yang baru. Dengan Mikrotik, jaringan bukan sekadar koneksi, ini adalah fondasi dari masa depan. Setiap paket data punya cerita, dan Mikrotik membuatnya berjalan mulus. Dari routing hingga keamanan, Mikrotik memberi kendali penuh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap eksplorasi, tetap inovasi. Sampai jumpa di konfigurasi berikutnya. Saya Alvin Kasyafani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.